Rasyidin. Boleh sebutkan ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ada 4 khalifah. Siapa saja? Ada Abu Bakar Rasyidin, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Oke, baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Adik-adik, kita akan mengingat materi sebelumnya dengan lirik lagu ya. Semuanya harus menyanyi dan mengingat materi yang sebelumnya melalui lirik lagu ini. Oke, semuanya siap ya? 1, 2, 3. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar Rasyidin, 2 Utsman bin Affan, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar bergelar Rasyid sang pembenar, gelar Utsman bin Khattab Al-Faruq sang pembeda, gelar Utsman Dzulkarnain pemilik wajah hayat, teralih-alih karamallahu wajhah. Oke, teman semuanya. Kita mengingat materi yang sebelumnya terkait apa adik-adik? Khulafaur Rasyidin. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Siapa saja? Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan inti kita, materi baru terkait perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Nah, adik-adik, tujuan dari adik-adik mempelajari materi ini yaitu adik-adik mampu memahami latar belakang berdirinya Bani Umayyah. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan tokoh-tokoh kunci dalam berdirinya Daulah Umayyah. Jadi adik-adik di materi ini saya menggunakan metode pendekatan atau deep learning. Jadi saya akan membimbing kalian dalam menyimak video dan saya akan memberi kalian sesi tanya jawab. Kalian harus menjawab pertanyaan berdasarkan video yang akan saya tayangkan. Oke, baik? Oke adik-adik, jadi saya akan menjelaskan sedikit dulu terkait apa itu Daulah Umayyah. Jadi adik-adik, Daulah Umayyah, arti kata daulah itu artinya kerajaan, sedangkan Umayyah itu artinya nama keluarga. Jadi kalau kita satukan, Daulah Umayyah itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh keluarga Umayyah. Nah, tadi siapa yang ingat? Khalifah ketiga, yaitu siapa? Siapa ada yang ingat? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Nah, latar belakang berdirinya Bani Umayyah ini adalah Utsman bin Affan yang terbunuh. Jadi, selama masa pemimpin Utsman bin Affan itu banyak yang tidak setuju. Ada sekelompok golongan yang membuat rencana untuk membunuh Utsman bin Affan. Mereka mengepung rumahnya Utsman bin Affan ini dan berombong-rombong untuk membunuh Utsman bin Affan. Setelah berdiri
suatu hal kita contoh saja Khalifah pemerintahannya Ali bin Abi Thalib berusaha meninggikan pemberontakan ada pada masa Islam dengan cara menempelkan akibat tersebut itu dan kasus kepada Islam dan kebijakan dengan menerapkan Ali bin Abi Thalib yang disepakati beberapa Oke, mulai dari tadi. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Setelah kalian menyimak videonya, mari kita masuk ke pertanyaannya. Silakan adik-adik dibuka catatannya dan pilih giliran ganda A, B, C, dan D. Sudah siap? Pertanyaan yang pertama, peristiwa awal yang menjadi latar belakang berdirinya Bani Umayyah adalah A. Wafatnya Nabi Muhammad SAW, B. Terbunuhnya Utsman bin Affan, C. Hijrahnya Nabi ke Madinah, atau D. Penaklukan Mekah. Jadi setelah Ali terbunuh, yang menjadi khalifah adalah A. Muawiyah, B. Hasan bin Ali, C. Umar bin Khattab, atau D. Abdul Malik. Terakhir, berapa lama Bani Umayyah berkuasa menurut video tersebut? A. 50 tahun, B. 70 tahun, C. 90 tahun, atau D. 100 tahun. Berapa tahun? 90 tahun. Oke, jawaban dari adik-adik semua betul. Tepuk tangan semuanya. Oke, adik-adik sudah menjawab pertanyaan dan sudah menonton video. Nah, dari simakan video dan pertanyaan itu, ada yang bisa mendeskripsikan maksud dari video tersebut? Ada? Silakan angkat tangan. Saya, Ya, silakan. yang saya pahami dari video ini Ustazah, ialah dinasti Bani Umayyah yang berdiri setelah masa konflik diawali oleh fitnah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang memicu perbedaan pandangan antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Perdamaian tercapai melalui akad jamaah, yaitu penyerahan kepemimpinan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah untuk menyatukan umat. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang kita semua harus mengingat materi ini dengan lirik lagu. Mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Bani Umayyah. Boleh
Bani Umayyah dan sudah menyebutkan tokoh-tokoh Bani Umayyah. Sekarang terakhir kalian akan membuat kelompok. Jadi 2 kelompok perempuan dan 2 kelompok laki-laki. Oke, silakan berhitung. 1, 2, 1, 2. Dari siapa? 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Oke. Silakan semuanya berdiri. Berdiri. Kelompok 1 perempuan. Nah, ini kan permainannya Teams Game Turnamen. Jadi kalian akan bermain game ini. Coba perhatikan semuanya. Nah, kalau misalkan bawahnya ini tidak bisa berdiri, gantian lagi. Sampai berdiri baru bisa dijawab. Boleh? Mengerti semuanya? Kalau tidak ganti posisi ya. Kalau tidak berdiri ganti posisi. Siapkan ini pulpennya kalian. Oke, semuanya siap? Siap? Perempuan kelompok 1 siap? Siap. Perempuan kelompok 2 siap? Siap. Laki-laki kelompok 1 siap? Laki-laki kelompok 2 siap? Siap. Oke, sekarang kita mulai gamesnya. 1, 2, 3. Dari sahabat lagi. Ayo, gantian. Ganti lagi. Ayo, waktu saya kasih jam 9, sekarang jam 9.15. 9, setiap 5 menit saya akan mengecek poinnya kalian. Berapa kata yang sudah kalian jawab akan saya tulis poinnya. Waktu pengerjaannya 15 menit. Ayo cepat. Kelompok 1 sudah berapa poin? Tiga berapa? 3 poin. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 2 sudah berapa poin? Ada. Kalah.
Udah masuk. La ilaha illallah. Ayo, waktu Mas. Mana yang satu? Silakan kumpulkan poin semuanya. Semuanya sudah selesai mengerjakannya? Oke, sekarang saya akan tes satu-satu. Kalian akan mempresentasikan hasil jawaban kalian di tempat masing-masing. Tetapi saya akan ketika dalam kelompok satu kalian harus menyiapkan yel-yel. Oke? Laki-laki boleh? Silakan sini. Boleh. Oke, kelompok satu. Paslonnya apa? Yel-yelnya? Kelompok 1. Jaya, jaya, jaya. Silakan presentasikan hasil jawaban. Soal dan jawaban. Jawabannya
pendapat bahwanya dibunuh. Siapa yang menjadi moderator dalam Islam pemerintahan umat Islam? Abdullah bin Sabah. Aisyah. Ada berapa keseluruhan khalifah yang berkelintas selama masa Daulah Umayyah? 14 khalifah. Kelompok satu laki-laki, ada berapa kata yang sudah kalian dapatkan? 10. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu laki-laki. Kelompok 2 laki-laki, silakan. Yel-yelnya. Kelompok 2, unggul dan terdepan. Bapak saya kelompok 1, 2, 3. Kelompok 2. Kelompok 2 terdepan. Presentasi. Satu, jelaskan sebab utama terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Karena tiga kelompok yang tidak setuju memerintah Utsman bin Affan. Satu, dua, siapa yang menjadi provokator dalam penyebaran fitnah antar umat Islam? Abdul bin Sabah. Umat Islam pecah menjadi tiga kelompok. Satu saja kelompok tersebut Umayyah, Aisyah, dan Ali. Berapa lama Umayyah berkuasa? 60 tahun. Ada berapa keseluruhan khalifah yang memerintahkan selama masa Daulah Umayyah? 14 khalifah. Oke. Ada berapa kata yang sudah kalian jawab? 10 poin. Oke. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah menyelesaikan tugas ini dengan baik. Asik tidak gamenya? Asik. Menyenangkan? Menyenangkan. Pahami apa yang kalian jelaskan tadi? Paham. Oke. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita sudah mempelajari materi terkait Daulah Umayyah. Tadi juga kita sudah melewati pertanyaan-pertanyaan kecil dan sudah melakukan kelompok dengan metode teams game turnamen. Nah, sekarang terakhir dalam pembelajaran, kalian saya minta untuk merefleksikan apa yang kalian pahami dan tidak pahami di sticky notes ini. Jadi tulis di depan sini apa yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran hari ini dan apa mungkin yang belum kalian kurang pahami. Biar nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas apa yang kalian tidak pahami. Oke? Oke? Ditulis di depan apa yang kalian pahami, di belakang apa yang kalian tidak pahami. Nanti ini akan saya kumpul sebagai bahan refleksi pembelajaran. Oke adik-adik, sekarang catat apa yang kalian pahami selama pembelajaran ini dan apa yang kalian tidak pahami selama pembelajaran ini. Yang sudah dipahami itu nanti akan kita bahas ke pertemuan berikutnya. yang sudah kalian pahami dengan yang kalian tidak pahami. Ini sudah saya kumpul
pembelajaran hari ini sangatlah menyenangkan. Terakhir saya menyampaikan kepada kalian, jadi di dialog ini yang bisa kita pelajari ialah kita sebagai pemimpin itu pasti akan ada orang yang menyukai masa kepemimpinan kita dan ada orang yang tidak menyukai kepemimpinan kita. Kita harus menerima hal itu. Jadi nanti kalau kalian sudah menjadi pemimpin, entah itu pemimpin kelas, pemimpin kelompok, atau diberi tanggung jawab sebagai pemimpin, kalian harus siap menerima aspirasi, diterima atau tidak kalian di tengah-tengah anggotanya kalian. Dan lalu yang bisa kita pelajari yang kedua adalah kita tidak boleh menjadi provokator di tengah-tengah terjadinya permusuhan. Jadi kalian kalau ada permusuhan itu harusnya kalian saling mendamaikan kelompok tersebut. Jangan seperti Abdullah bin Sabah. Ia terkenal sebagai provokator yang memanas manasi kelompok. Jadi jangan seperti itu ya, oke? Oke, terima kasih. Jadi terakhir pembelajaran hari ini kita semua mengucapkan sama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Oke, kita tutup dengan doa belajar, doa terakhir belajar, penutup belajar. Silakan dipimpin oleh Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran atau ini kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Diki Nur Fatimah Muhammad. Terima kasih sudah menyimak video ini dan pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.